Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu salah satu pertanyaan dari subscriber Abah Channel yang bersangkutan atau beliau chat di akun atau Instagram ataupun di WhatsApp saya. Jadi yang saya bahas di sini adalah WhatsApp yang bersangkutan, dia WhatsApp ke Abah Channel, dan di sini saya akan bahas Bapak Ibu semua. Tapi sebelumnya saya sudah izin untuk memposting. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @std Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu salah satu pertanyaan dari subscriber Abah Channel yang bersangkutan WhatsApp ke saya. Tapi Bapak Ibu semua perlu diketahui, saya izin memposting kepada beliaunya untuk diposting di channel YouTube saya. Jadi pertanyaannya nanti seperti ini. Yang saya sampaikan sebelumnya saya sudah izin. Jadi saya jelaskan di video hari ini, saya bahas seperti itu. Ini dari Ibu Ana Surabaya. Izin saya jadikan materi pertanyaan Bu. Oke, siap, ditunggu pembahasannya. Boleh saya sebutkan nama? Boleh. Jadi yang bersangkutan ini adalah Ibu Ana Surabaya. Kemudian pertanyaannya seperti apa Mas? Coba kita scroll ke atas di sini. Nah, yang bersangkutan ini memiliki masalah seperti ini Bapak Ibu semua. Coba dicek atau kita lihat. Maaf, tanya, saya sebenarnya non-ASN. Tapi waktu daftar kemarin kekeliruan sehingga masuk ke pelamar umum. Apakah bisa dapat reformulasi karena saya lolos passing grade? Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan bahas sekarang. Atau akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat dari pertanyaan Ibu Ana tersebut, di sini Ibu Ana memiliki salah satu kekeliruan. Jadi kekeliruan ini terjadi atau terdaftar di Ibu Ana sendiri. Jadi di peserta. Kenapa? Karena yang bersangkutan ini salah memilih formasi. Coba kita scroll ke bawah lagi. Kalau tahun depan pindah khusus apa bisa ya? Yang dimaksud 20% dari kuota umum itu bagaimana? Nah, saya jelaskan via video, saya sampaikan seperti itu. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bahwasanya Ibu Ana di sini itu kan salah. Jadi salah melamar. Dan Bapak Ibu perlu ketahui di pendataan kemarin saat seleksi itu ada 2 formasi, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum ini ditujukan bagi Bapak Ibu yang bukan honorer. Dengan kata lain, Bapak Ibu itu melamar di formasi yang tidak ada honorernya. Atau Bapak Ibu semua misalnya honorer tapi mendaftar di lintas instansi, itu Bapak Ibu bisa dikatakan bukan honorer tapi masuk di kategori umum. Nah, apa Mas perbedaan antara umum dan khusus? Kalau di umum Bapak Ibu semua, Bapak Ibu akan di peringkat berdasarkan passing grade. Jadi passing grade harus dituntaskan terlebih dahulu sesuai dengan masing-masing mapelnya atau masing-masing jurusannya. Baru Bapak Ibu yang tertinggi misalnya lolos passing grade itu yang akan diangkat. Seandainya nih ada 2 pelamar, kemudian kedua-duanya ini masuk di passing grade. Nah, kedua-duanya ini akan di peringkat. Siapa sih yang terbesar? Misalnya formasinya hanya 1, maka peringkat yang terbesar ini yang akan diloloskan. Tapi beda halnya dengan pelamar khusus. Pelamar khusus tidak melihat dari segi passing grade, langsung di peringkat tertinggi itu yang akan diambil. Misalnya ada 2 formasi dan ada 10 pelamar, maka peringkat teratas dari 2 ini tanpa melihat passing grade akan diloloskan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Pertanyaan kedua di sini Bapak Ibu semua. Kalau tahun depan pindah ke jalur khusus apa bisa ya? Nah, tergantung Bapak Ibu semua. Tergantung Bapak Ibu akan memilih di jalur mana nantinya.
Seandainya Bapak Ibu waktu pendaftaran langsung memilih jalur khusus, ya bisa saja. Karena kan pendaftaran itu kan berdasarkan seleksinya dibuka kapan. Seperti itu ya Ibu Ana. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini jawabannya adalah bisa saja, tergantung Ibu akan mendaftar di mana. Dan di tahun depan jangan sampai memilih formasi lagi. Jangan sampai salah memilih formasi lagi. Dan ini yang pertanyaan ketiga. Yang dimaksud 20% dari kuota umum itu bagaimana? Yang dimaksud 20% dari kuota umum itu Bapak Ibu bisa lihat pengumuman saat pengadaan seleksi P3K, dan ini juga bisa terjadi di tahun depan atau justru malah berbeda persyaratannya Bapak Ibu semua. Jadi kita ikuti saja, kita simak seperti apa informasinya. Misalnya Bapak Ibu bingung, cari saja di Aba Channel, pasti akan ada informasi. Dan saya sebenarnya saya sudah menjelaskan di kesempatan sebelumnya jauh-jauh hari perbedaan antara jalur umum dan jalur khusus. Cari saja perbedaan antara jalur umum dan khusus Aba Channel gitu, pasti akan ketemu kok. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi 20% dari kuota umum itu bagaimana. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Ini khusus bagi Ibu Ana tentunya. Kemarin, Menpan RB mengambil sebuah kebijakan dengan berpedoman kepada reformulasi di P3K tahun 2022 yang gugur massal yang banyak itu, sehingga Menpan RB mengadakan kuota di mana 20% untuk umum, 80% untuk khusus. Yang menentukan 20% umum dan 80% khusus ini adalah instansi masing-masing. Jadi instansi sudah memetakan untuk formasi ini ada 20% akan dianggarkan untuk jenis seleksi ini. Dan yang khususnya adalah untuk jenis ini. Coba kita lihat pengumuman, ini saya flashback ke belakang pengumuman sebelumnya. Di sini Bapak Ibu semua ini saya contohkan untuk Pemprov Jatim ya Ibu Ana. Contoh saja Pemprov Jatim. Di sini untuk jenis formasinya itu ada jenis jalur umum dan jalur khusus. Nah, di sini tidak semua kualifikasi pendidikan atau alokasi penempatan P3K itu ada umumnya. Jadi tergantung Ibu Ana akan memilih di mana. Nih, contoh saja rumah sakit jiwa Menur. Di sini kan yang umum di sini satu, khususnya tidak ada. Jadi formasi satu ini sudah ditentukan oleh rumah sakit. Jadi oleh instansinya sudah ditentukan. Nah, yang satu-satu ini ada 20%. Jadi tidak semuanya kan ada di khusus ini, contoh saja. Nah, ada juga yang ada jalur umumnya dan jalur khususnya. Ketika Ibu Ana ini memilih yang umum di sini, nah memilih yang jalur umum yang ada di sini, maka Bapak Ibu akan terplotting memilih jalur umum, di mana di sini akan ada passing grade Ibu Ana. Nah, beda halnya di jalur khusus di sini. Kalau di sini Ibu memilih, maka di sini tidak ada passing grade, langsung ditentukan nilai yang tertinggi yang akan diambil, seperti itu. Dengan kata lain Ibu Ana ini kalau misalnya sudah terplotting di sini memilih yang jalur umum di sini, maka tidak bisa berpindah untuk formasi yang sekarang ya, yang 2023 tidak bisa. Jadi akan terplotting, Ibu akan mengikuti passing grade meskipun Ibu itu honorer. Nah, itu karena kesalahan pribadi, bukan kesalahan dari teknis di aplikasi. Itu yang perlu difahami. Nah, di tahun depan Mas, bagaimana? Apakah bisa? Nah, bisa saja. Ketika Ibu memilih di jalur khusus, maka pastikan Ibu memilih jalur yang mana. Pastikan di sini. Jangan sampai memilih lagi. Pastikan yang ada jalur khususnya. Jangan memilih yang umum. Contoh Ibu misalnya di sini, oh di instansi saya memang ada nih untuk formasi yang ini dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Tapi formasinya umum. Nah, jika Ibu memilih formasi umum, meskipun tidak ada saingannya, tapi tidak memenuhi passing grade, maka tidak akan lolos. Langsung tidak akan lolos. Jadi perlu difahami ya Ibu Ana. Oleh sebab itu di kesempatan berikutnya hati-hati. Hati-hati dalam memilih formasi. Karena menentukan Ibu akan lolos atau tidak. Umum ini sangat sulit sekali karena ada passing grade. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah atau japri di WhatsApp saya. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Aba Channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.